Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada malam ini terdapat di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Tertulis demikian: Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang dokter ahli bedah jantung bernama Christian Barnard berselingkuh dan bercerai dari istrinya bernama Louise. Barnard kemudian membuat sebuah buku berjudul Heart Attack yang bertujuan untuk menolong penderita penyakit jantung untuk dapat menghadapi penyakitnya dengan lebih baik. Louise, mantan istrinya, juga menulis sebuah buku yang berjudul Heartbreak yang bertujuan untuk memberikan harapan dan semangat kepada para wanita di seluruh dunia yang memiliki pengalaman yang sama seperti dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup di dunia ini mengalami proses perjalanan yang umumnya memiliki kesamaan, meskipun detailnya berbeda. Siapapun itu, entah orang kaya atau miskin, orang yang terpelajar atau tidak, pejabat atau bukan, raja atau rakyat jelata, semua orang dapat mengalami keadaan yang menyakiti hatinya. Goresan demi goresan dalam hati itu sulit untuk hilang dan membentuk diri tiap-tiap orang menjadi pribadi yang dihasilkan dari proses pengalamannya. Proses yang sama tidak selalu mempunyai efek yang sama kepada setiap orang. Tergantung bagaimana respon kita terhadap situasi yang kita alami. Kita bisa menjadi lemah atau sebaliknya menjadi lebih kuat, tergantung dari bagaimana respon kita terhadap situasi. Ada sebuah quote yang mengatakan, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Respon yang benar akan membuat kita kuat dan melangkah di jalan yang benar untuk kebaikan kita. Mungkin saudara dibuli, diperlakukan tidak adil, difitnah, dianiaya, dikhianati. Apapun yang buruk mungkin terjadi, tapi jangan biarkan itu mengintimidasi kita. Milikilah respon yang benar. Datanglah kepada Tuhan dan minta kekuatan daripadanya untuk menghadapi semua dengan kuasa dan hikmat-Nya. Mazmur 147 ayat yang ketiga mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang sanggup memulihkan hati dan membalut luka-luka batin kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kasih dan pengampunan yang begitu luar biasa dalam menghadapi pengkhianatan dan perbuatan yang buruk dari orang lain. Marilah kita teladani Tuhan Yesus, datang kepadanya, memohon kekuatan dari Tuhan, berdoa agar kasih Tuhan memenuhi hati kita dan memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Kunci kesembuhan luka batin ada pada sikap mengasihi dan mengampuni. Luka-luka itu akan terobati dengan kuasa kasih dan pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami luka-luka batin, hati yang tersakiti, datanglah pada Tuhan Yesus. Mohon kekuatan dan kuasa-Nya untuk memulihkan hati kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita keluar dari lingkaran kepahitan dan kesakitan hati. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau saudara saat ini sedang patah hati, sakit hati, pahit hati, atau remuk hati,
karena sesuatu kejadian, sadarilah saudara bahwa Tuhan ada dekat dengan saudara. Tuhan mau menolong dan memulihkan saudara, sehingga hatimu akan bersorak-sorai karena Tuhan, dan matamu akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan itu baik dan penuh kasih dan setia. Jangan biarkan respon kita salah, saudara. Responilah setiap keadaan dengan sikap yang benar. Terimalah semua yang telah terjadi dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kasihilah dan ampunilah kalau ada orang-orang yang telah menyakiti saudara, dan berjalanlah maju dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lalui. Pada saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami ada sebagaimana kami adanya. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hal-hal yang baik dan juga hal-hal peristiwa yang nampaknya buruk buat kami. Kami terima semua itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami tidak mau meresponi secara salah setiap keadaan yang tidak baik, keadaan yang menyakiti hati kami. Tapi kami mau meresponi dengan benar, sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami. Kami bawa kepadamu semua perasaan sakit hati, kepahitan, dan luka-luka batin kami. Kami bawa kepada Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk mengasihi dan mengampuni seperti Engkau yang telah begitu luar biasa memberikan teladan kasih dan pengampunan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk kami terus berjalan maju, tidak menengok ke belakang, tapi maju dalam pimpinan Tuhan untuk meraih kemenangan bersama dengan Engkau. Kami percaya hidup kami diubahkan, hidup kami semakin baik dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita dan sorak-sorai karena Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami mau beristirahat. Berkatilah kami dan lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kuasa kegelapan, setiap roh jahat, niat orang jahat Tuhan hancurkan dan halaukan dengan kuat kuasa-Mu. Pagari lindungi kami Tuhan, naungi kami dengan perlindungan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.